Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung peristiwa penculikan aktivis pada masa kekuasaan Presiden Soeharto atau Orde Baru. Pernyataan itu Megawati sampaikan saat menyinggung situasi putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat etik. Mulanya, Megawati menceritakan suasana kebatinan yang melatar belakangi pembentukan Mahkamah Konstitusi. Saat itu, masyarakat hidup di bawah rezim otoritarian Soeharto. Berbagai peristiwa nepotisme, kolusi, dan korupsi saat itu terjadi dalam pemerintahan yang sangat sentralistik. Dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik ini, lahirlah nepotisme, kolusi, dan korupsi. Praktek kekuasaan yang seperti inilah yang mendorong lahirnya reformasi. Megawati lantas menceritakan bagaimana sulitnya menggulingkan rezim Soeharto dan melahirkan reformasi. Transisi politik itu diwarnai dengan perlawanan masyarakat luas yang direspon dengan kekerasan oleh aparat negara sehingga menimbulkan peristiwa berdarah kerusuhan 27 Juli Kuda Tuli. Kemudian, tragedi Trisakti yang juga menewaskan 4 aktivis, tragedi Semanggi I yang menewaskan 17 orang, dan ratusan lainnya luka-luka. Megawati menuturkan dalam situasi kebatinan masyarakat yang mengalami peristiwa semacam itu, MK kemudian dibentuk pada 13 Agustus 2003. Megawati yang saat itu menjadi presiden turut terlibat dalam pembentukan lembaga hukum tertinggi tersebut. Ia juga menuturkan gedung MK itu dibangun di dekat kompleks Istana Kepresidenan RI sehingga masuk dalam teritori Ring 1. Namun, saat ini wajah MK tercoreng karena memutuskan perkara nomor 90 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023 yang dinilai memuat nepotisme. Majelis Kehormatan MK mengungkap banyaknya pelanggaran etik dalam proses persidangan perkara yang dinilai sebagai rekayasa hukum konstitusi. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang kadernya menyerang wibawa Presiden Joko Widodo. Adapun hubungan Jokowi dan PDIP menjadi sorotan setelah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Padahal PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bakal calon presiden dan bakal wakil calon presiden. Basarah mengatakan, meski terdapat perbedaan pandangan politik, Megawati sampai saat ini masih menghormati Jokowi sebagai presiden RI. Maka sampai dengan detik ini Bu Mega menghormati Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dan melarang kader-kader PDI Perjuangan siapapun dia untuk melakukan tindakan-tindakan, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang menyerang kewibawaan Pak Jokowi sebagai seorang presiden. Itu tegas. Pak Jokowi itu ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal. Tapi kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya. Mesti banyak. Orang kita pemenang 2 kali. Betul apa tidak? Saksikan ya. Nah, iyalah. Iya dong. Jangan nanti Ibu Mega
Saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, sudah begini. Nanti saya kasih cuman 4 ya, moh. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Iya dong. Orang yang nggak dapat aja minta. Ore, ore. Ini di dalam Kongres Partai Bapak Presiden. Saya menghormati Ibu Megawati, saya sangat menghormati Ibu Megawati, tetapi saya sampaikan saya bukan bonekanya Ibu Megawati. Orang sudah tahu saya, orang kalau sudah mengikuti saya tahu siapa Jokowi. Basara lantas mengungkit bagaimana Megawati menangis membela Jokowi yang dihina dan dicaci maki oleh sebagian masyarakat dengan hinaan. Menurut Basara, Megawati menunjukkan sikapnya sebagai negarawan. Ia bisa dan konsisten memposisikan Jokowi sebagai presiden, kendati anak kader PDIP dari Solo itu justru menjadi cawapres Prabowo Subianto. Megawati tetap melihat Jokowi sebagai orang yang memegang kekuasaan, kepala pemerintahan, kepala diplomat, panglima tertinggi TNI, dan lainnya. Meski demikian, sebagai pimpinan tertinggi PDIP, Megawati tetap berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa persoalan pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan wewenang partai politik. Basara menuturkan, sebagai kader utama dan kebanggaan PDIP, Jokowi tentu menyadari aturan main di partai banteng itu, bahwa wewenang pencalonan capres dan cawapres di tangan ketua umum. Panasnya hubungan keluarga Jokowi dengan PDIP tak terlepas dari dukung-mendukung di Pilpres 2024. Keluarga Presiden Jokowi ramai-ramai memberikan dukungan mereka ke pasangan Prabowo dan Gibran. Setelah anak bungsu Jokowi yang didapuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaisang Pangarep menyatakan dukungannya untuk Prabowo dan Gibran. Kini, menantu ex-wali kota Solo itu, Bobi Nasution, mendukung pasangan tersebut. Adapun Bobi merupakan wali kota Medan. Sebagaimana Jokowi dan Gibran, Bobi juga merupakan kader PDIP. Pencalonan Gibran juga dianggap menjadi bentuk pecah kongsi Jokowi dan Megawati. Sementara itu, Jokowi menyatakan tidak mendukung siapapun. Namun demikian, ia merestui putranya menjadi bakal cawapres Prabowo. PDIP tidak pernah besarkan Jokowi dan Gibran. Rupanya bukan hal tanpa dasar. Berikut fakta selengkapnya. Pertama, PDIP ini aneh. Dulu saat Jokowi maju Pilgub DKI 2012, Gerindra adalah partai yang pertama duluan yang mengusung Jokowi. Baru kemudian PDIP belakangan terpaksa ikut-ikutan. Kedua, saat Jokowi maju Pilpres 2014, Nasdem dan PKB merupakan partai yang duluan mengusung Jokowi. Lagi-lagi, PDIP belakangan terpaksa ikut-ikutan. Lalu seenaknya klaim PDIP lah yang membesarkan Jokowi. Ketiga, saat Gibran maju wali kota Solo, Partai Gerindra, PSI, PKB dan Golkar lah yang duluan mengusung Gibran Rakabuming Raka. Keempat, PDIP juga belakangan ikut-ikutan, mengklaim bahwa merekalah yang membesarkan Gibran. Padahal, Gibran jadi kader PDIP baru 3 tahun sejak 2019.